Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati bersama guru kita Ustadz Erik Yusuf yang baru saja menyampaikan tausiahnya yang luar biasa. Begitu juga Ustadz Safi Antonio yang akan menutup kajian kita karena beliau di sesi ketiga. Para guru dan para siswa-siswi yang hadir hari ini, tidak lupa Mas Sofyan yang selalu mendampingi TV One. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah berikan umur yang panjang, rezeki yang berkah, rumah tangga yang sakinah, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini anugerah yang luar biasa, Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia insya Allah. Karena hari ini hari guru. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, dan saya berhadapan dengan para guru di sini. Mudah-mudahan dimudahkan semua urusannya insya Allah. Kalau sesi pertama kita mengenal keutamaan ilmu, karena menuntut ilmu adalah wajib. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Maka di sesi kedua, apa dampak ilmu? Kalau kita punya ilmu, bagaimana perilaku kita? Karena sebagaimana kita ketahui, orang yang berilmu seperti membawa lentera. Kalau dia membawa lampu, dia punya cahaya, dia akan tahu kemana dia harus pergi. Kita bayangkan kalau lentera mati, lampu mati, kita akan menabrak semuanya. Kita tidur menuju ke kamar mandi, kita tidak tahu. Ke dapur kita tidak tahu, maka kita akan menabrak semua aturan yang ada, menabrak semua barang yang ada. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Alaq, Iqra, maka perintah yang pertama adalah membaca dan membaca. Mengapa? Karena dengan membaca kita akan tahu apa dan bagaimana yang Allah mau. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita memiliki ilmu, agar ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu caranya bagaimana Allah redha. Maka buah dari ilmu adalah akhlak yang mulia. Apa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, apa kata beliau? Bu'istu, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak umatku. Jadi ketika kita hadir di sini memiliki ilmu, kita akan tahu apa saja ilmu yang wajib kita pelajari sehingga berbuah. Ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Ilmu yang pertama adalah ilmu yang terkait dengan akidah. Akidah yang lurus agar kita tidak tersandung dengan kesyirikan. Terutama mohon maaf, perempuan itu paling gampang tersandung dengan kesyirikan. Dia butuh sosok laki-laki yang meluruskan akidahnya, dia butuh ayahnya, dia butuh suaminya, dia butuh anak laki-lakinya. Kenapa? Karena Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min syarrin naffatsati fil 'uqad." Dan aku berlindung dari wanita-wanita yang menghembuskan buhul-buhul tali. Apa maksudnya? Wanita yang jadi tukang sihir maupun yang datang ke tukang sihir itu yang Allah sebut naffatsat. Allah tidak menyebut laki-laki, tetapi Allah menyebut perempuan
Karena ternyata perempuan banyak sekali yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka ilmu yang pertama adalah ilmu yang terkait dengan akidah. Apa yang kedua? Yang kedua ilmu yang terkait dengan ibadah. Bagaimana cara sholat, bagaimana menutup aurat, bagaimana menghadap Allah Subhanahu wa taala, penampilannya, caranya, bersucinya, maka ilmu tersebut menjadi wajib. Dari ilmu akidah dan ilmu ibadah yang kita punya, maka samrohnya, maka buahnya adalah akhlak yang mulia. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendidik umatnya agar bertutur kata indah, maka beliau mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka bicaranya yang baik-baik saja atau diam. Bagaimana dia memiliki akhlak yang indah, menata suara, menata tutur kata ketika dia memiliki iman dan ketika dia memiliki ilmu. Disitulah mengapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang berilmu. Kalau kita tahu orang-orang berilmu itu punya 2 pahala, maka pasti kita akan begitu antusias untuk menuntut ilmu. Kok bisa dapat 2 pahala? Karena orang berilmu dapat ilmunya, dia mendapatkan pahala. Yang kedua, mengamalkan ilmu tersebut, dia mendapatkan pahala. Jadi saat kita bisa mengamalkan ilmu kita, maka Masya Allah, ilmu yang bermanfaat itu akan menjadi tabungan kita di hari kiamat insya Allah. Pertanyaan saya, Bapak bisa membahagiakan ibu di rumah, taunya dari mana? Bahwa membahagiakan istri adalah ibadah. Dari yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sabda beliau? Khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarga dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Begitu juga ibu-ibu, dari mana harus taat kepada suami? Dari ilmu yang kita miliki. Maka ketika kita memiliki akhlak yang mulia, sesungguhnya akhlak tersebut buah dari keimanan, buah dari ibadah yang kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan dengan waktu yang sangat singkat ini kita bisa bawa pulang 3 ilmu. Harapannya ilmu akidah, ilmu ibadah itu menghasilkan sebuah akhlak yang mulia. Dan mudah-mudahan dengan akhlak yang mulia Allah akan meninggikan derajat kita. Amin ya rabbal alamin.